Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Febriana dari kelas 4B Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 1211220079. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi sosiolinguistik dan saya memilih dari mengenai perencanaan bahasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Rizky Erdayani SPD MA. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa subjudul mengenai perencanaan bahasa. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan bahasa. Yang kedua yaitu pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa. Yang ketiga sasaran dalam perencanaan bahasa. Yang keempat yaitu aspek-aspek perencanaan bahasa. Yang kelima yaitu jenis-jenis masalah perencanaan bahasa. Yang keenam, hambatan-hambatan dalam perencanaan bahasa. Dan yang terakhir yaitu evaluasi perencanaan bahasa. Nah, apa sih pengertian perencanaan bahasa? Nah, menurut Laboy, bahasa adalah bentuk tingkah laku sosial. Bahasa dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi ini terjadi perbenturan sehingga muncul konflik-konflik. Sekalipun konflik itu bukan bahasa, kiranya telah kita maklumi bahasa yang mempertajam konflik itu. Nah, kita sering menyaksikan dengan sebuah kata saja dapat terjadi konflik fisik. Jadi, bahasa itu dirancang karena ingin memperkecil konflik bahasa itu. Kalau perencanaan tidak matang, pasti malapetaka yang muncul. Dengan demikian, bidang kebahasaan yang perlu direncanakan yang pertama yaitu pemantapan bahasa sesuai dengan fungsinya. Misalnya, suatu bahasa hanya berfungsi sebagai alat komunikasi di lingkungan keluarga. Dengan demikian, bahasa tersebut tidak perlu diajarkan di sekolah. Akibatnya, tidak perlu perencanaan yang dihubungkan dengan pendidikan. Yang kedua yaitu bahasa sebagai lingua franca. Yang ketiga yaitu penerimaan penutur bahasa untuk ikut membantu kebijaksanaan pemerintahan dalam kebahasaan. Nah, yang kedua yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa. Nah, saat ini pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa di Indonesia adalah Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berdiri sejak 1 April 1975. Kemudian namanya berubah pada tahun 2000 menjadi Pusat Bahasa yang tugasnya sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan bahasa. Nah, lembaga ini di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang juga dibantu oleh departemen lain. Namun, walaupun ada lembaga formal yang menangani perencanaan bahasa, sesungguhnya menurut Pendeta, perencanaan bahasa menjadi tanggung jawab 4 komponen, yaitu para ahli bahasa, pemerintah, guru bahasa, masyarakat, penutur bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu sasaran perencanaan bahasa. Dari berbagai kajian dapat kita lihat sasaran perencanaan bahasa yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi kenegaraan dan sebagainya. Dan khalayak di dalam masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan ditetapkan jika sasarannya adalah bahasa atau korpus bahasa yang akan dibina dan dikembangkan. Maka sasaran itu dapat menjadi bermacam-macam, antara lain yaitu pengembangan sandi bahasa di bidang peristilahan, nah di bidang pemekaran ragam wacana dan sebagainya. Nah, selain itu dapat juga direncanakan pembinaan pemakaian bahasa di bidang pengajaran dan penyuluhan. Dapat juga direncanakan untuk membangkitkan kembali bahasa yang lama untuk digunakan kembali seperti yang dilakukan oleh negara Irlandia dan Israel. Dan jika sasaran perencanaan itu adalah khalayak di dalam masyarakat, maka perencanaan itu antara lain dapat diarahkan kepada golongan penutur asli atau yang bukan penutur asli. Nah, kepada yang masih bersekolah, kepada kaum guru pada semua jenjang pendidikan,
kepada khalayak dalam kelompok di bidang komunikasi media massa, juga kepada kelompok-kelompok sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu aspek-aspek perencanaan bahasa. Nah, menurut Ferguson, aspek-aspek perencanaan bahasa ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembakuan atau standarisasi, yang kedua modernisasi atau intelektualisasi, yang ketiga yaitu grafisasi tulisan dan ejaan. Yang kelima yaitu jenis masalah perencanaan bahasa. Adapun jenis-jenis masalah dalam perencanaan bahasa, yang pertama yaitu dari segi bahasa, terlihat bahwa pembakuan ejaan, kosakata dan istilah tata bahasa yang selama ini agaknya masih mengandung kelemahan sebagai bahasa baku, terutama masalah relevansinya dengan kebutuhan warga Indonesia dan kebutuhan pembangunan. Yang kedua yaitu dari segi warga pemakaian bahasa Indonesia. Sikap sebagian warga rakyat Indonesia yang bangga menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tetapi kurang bangga menggunakan bahasa Indonesia, merupakan kelemahan dalam pengimplementasian hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia selama ini. Nah, yang ketiga, dari segi pelaksanaan status dan wibawa pusat pembinaan dan pengembangan bahasa hingga sekarang masih mengandung berbagai kelemahan sebagai pusat nasional pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia. Nah, pada umumnya dan pembakuan bahasa Indonesia pada khususnya, terutama dalam masalah pemerataan kegiatan dan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa serta dalam hal pengolahan tenaga dan sumber daya lain. Nah, yang keempat yaitu dari segi proses perencanaan bahasa. Nah, proses perencanaan pembakuan bahasa Indonesia agaknya masih mengandung kelemahan dalam hal pengawasan, penilaian, dan pengukuhan. Yang keenam yaitu hambatan-hambatan dalam perencanaan bahasa. Nah, suatu rencana pasti akan mengalami hambatan dalam melaksanaannya. Nah, hambatan boleh saja terjadi ketika perencanaan sedang disusun, bahkan ketika suatu rencana sedang dilaksanakan. Nah, hambatan-hambatan itu meliputi yang pertama yaitu pemegang tempuk kebijakan. Nah, yang kedua yaitu sikap penutur bahasa, yang ketiga dana, dan yang keempat ketenangan. Kadang, rencana yang telah disusun mendapat hambatan dari pemegang tempuk kebijakan. Nah, pada masalah yang berbeda, maksudnya pemegang tempuk kebijakan yang bukan berurusan dengan persoalan kebahasaan, misalnya di Indonesia, lembaga yang diserahi tugas untuk menentukan garis kebijakan kebahasaan adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sikap penutur bahasa sangat menentukan kebijakan bahasa, sebab apapun yang ditetapkan oleh para ahli, apapun yang ditentukan oleh Departemen Penutur Bahasalah yang akhirnya menentukan penutur bahasalah yang mempergunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu sikap penutur bahasa harus diubah dari sikap negatif ke sikap positif. Sikap negatif misalnya tercermin dari sikap tidak mau tahu tentang garis kebijakan yang sedang dilaksanakan. Sikap negatif tercermin pula dari ucapan bahwa persoalan kebahasaan hanya tanggung jawab pemerintah dan ahli bahasa. Sikap-sikap seperti ini sangat menghambat perencanaan dan kebijakan bahasa. Yang terakhir yaitu evaluasi perencanaan bahasa. John Rubin menyatakan bahwa perencanaan bahasa merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan, sebab bahasa yang dijadikan objeknya selalu berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan dan kemajuan masyarakat pemakaiannya. Oleh karena itu, program perencanaan bahasa juga senantiasa berubah, baik dalam hal penentukan sasaran maupun alternatif strategi implementasinya. Sehubung dengan hal ini, Rubin menyarankan agar penilaian terhadap program perencanaan bahasa dilihat dari segi proses yang berkesinambungan.
Selanjutnya, Rubin mengajukan pendapat mengenai teknik penilaian yang dibagi atas beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama adalah pengumpulan data. Dalam hal ini, penilaian dapat membantu pihak perencanaan mengidentifikasi bila ada masalah yang dihadapi. Tahap kedua adalah perencanaan bahasa. Dalam hal ini, penilaian dapat membantu penyusun atau perumusan sasaran, strategi, dan hasil yang harus dicapai. Di samping itu, pihak penilaian dapat ikut merumuskan kriteria yang dapat membandingkan pengaruh serta akibat dari berbagai sasaran dan strategi yang dipilih. Kriteria ini pula lah yang nantinya akan berguna untuk menentukan urutan prioritas sasaran dan strategi yang akan dipilih. Tahap ketiga adalah implementasi. Dalam tahap ini, data pemonitoran dikumpul untuk membandingkan hasil akhir yang nyata dengan hasil akhir yang diramalkan sebelumnya. Nah, tahap keempat adalah pengolahan data balikan. Dalam tahap ini, seorang penilaian dapat membantu perencanaan bahasa dalam perumusan tolak ukur untuk menilai berhasil tidaknya usaha itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan bahasa tidaklah selalu terencana. Sebagaimana orang merencanakan suatu usaha, namun usaha-usaha perorangan atau kelompok manusia yang secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi bentuk serta fungsi suatu bahasa. Nah, saat ini pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa di Indonesia adalah Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berdiri sejak 1 April 1975. Kemudian namanya berubah pada tahun 2000 menjadi Pusat Bahasa yang tugasnya sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan bahasa. Nah, sasaran perencanaan bahasa yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan dan khalayak di dalam masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan seram yang diusulkan dan ditetapkan. Baiklah, hanya itu penyampaian video dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.